saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikan-Nya. Dengan jalan itu, Ia telah mengaruniakannya kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu. Amin. Nah, mungkin dari ini saya mau share ini ya. Ini berdasarkan pengalaman hidup saya yang artinya gini, saya tuh mencari sebenarnya apa sih kodrat ilahi kita? Apa sih yang Tuhan ingin dalam hidup kita itu sebenarnya apa masing-masing? Mungkin kita urutkan ya dari pertama kali. Mungkin kita tidak usah bahas terlalu detail. Penciptaan manusia itu yang di Kejadian 1 ayat 26 ya. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu segambar dan serupa. Nah, jadi bentar. Kejadian 1 ayat 26. Dulu pernah dibahas si Pak Prapto, Pak Prapto pernah menyampaikan Tuhan itu menciptakan kita segambar dan serupa. Bahkan ajaibnya adalah kita itu diciptakan di hari ke-6. Hari ke-6 di saat segala penciptaan semua itu sudah ready, baru kita diciptakan. Dan Tuhan menentukan yang hari ke-7 itu hari Sabat atau hari rest. Saatnya kita itu menikmati segala apa yang berkat yang sudah diciptakan Tuhan. Tapi kita kembali, kenapa kok kita itu banyak yang masih mengalami masalah dan nggak bisa mengalami rest itu yang direncanakan Tuhan. Nah, ini di tadi 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 ini ada namanya, kalau saya ngelihat gini, saya belajar namanya orang hidup itu kan ada namanya hak dan kewajiban. Artinya gini juga, kadang kalau kita mau, tetapi ada sesuatu hal yang harus kita lakukan. Di sini jelas, orang pasti pengen mengalami kodrat ilahi, pengen mengalami penggenapan janji dan segala macam. Tapi di sebelum kita mendapatkan itu, nah itu di ayat 3 dijelaskan, agar kita hidup saleh. Nah, terus agar kita juga itu pertama ya. Jadi poin pertama itu adalah menganugerahkan pada kita segala sesuatu yang berguna untuk satu hidup saleh. Yang kedua adalah kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, yang ketiga adalah kita harus hidup dalam panggilan yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah, setelah itu barulah kita itu akan mengalami. Nah, mengalami misalnya, ya ini kan, mengalami janji-janji yang berharga dan sangat besar. Kalau disambungin di perjanjian, ada kita itu pasti kan, kita itu anak-anak perjanjian yang layak mendapatkan janji Abraham, Ishak, Yakub. Nah, tapi banyak orang yang nagih janjinya tetapi tidak mau melakukan kewajibannya. Satu ya tadi hidup saleh. Kedua, ya jelas mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Semakin dalam mengenal Tuhan Yesus, semakin tahu hidupnya seperti apa. Saya akhirnya, kalau dulu saya hidup tuh dalam hal sekular ya. Saya dulu kontraktor nyuplai kebutuhan pabrik. Waktu saya dipanggil Tuhan itu ya, saya jujur bertanya, kenapa? Apalagi saya itu dapat karunianya mijet kaki ya. Saya itu sampai confirm, artinya Tuhan bener gak sih? Saya minta tanda. Saya itu rodok nyelelek dulu minta tanda. Jadi kalau memang ada yang memang hidup saya pelayanannya seperti ini ya saya biar ada yang ngasih buku. Nah, setelah ada yang ngasih buku tentang refleksi itu, saya masih mencobai. Artinya juga doa lagi gini, Tuhan, aku tuh paling susah ngapal ke, tapi aku minta hikmat seperti Salomo supaya aku bisa paham seperti itu. Nah, saya itu ajaibnya buku refleksi titik-titik itu tebel itu saya bisa hafal dalam waktu 5 menit. Nah, akhirnya setelah itu saya baru paham, oh iya memang ini mungkin saya juga harus belajar seperti Tuhan Yesus yang belajar pegang melayani orang dari kaki, tapi di situ tuh disingkapkan hal-hal dahsyat yang akhirnya saya banyak melayani orang itu yang membukakan namanya kodrat ilahi. Nah, padahal kalau dibilang ini satu paket kodrat ilahi itu bukan berarti kita hidup itu, oh kita jadi orang kaya atau orang sukses atau orang suci. Enggak. Kodrat ilahi itu kita hidup persis seperti apa yang Tuhan mau. Jadi tepat, selaras. Makanya tadi di doa saya itu menjelaskan gini, bagaimana kita itu hidup selaras
dengan Tuhan. Kalau orang ngomong kita melayani itu atau kita hidup itu seirama dengan hatinya Tuhan. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kalau kita nggak hidup saleh dulu, kita nggak hidup kudus, nggak bisa pertama. Kedua, kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak bisa. Kita mau berbuat baik, kita mau melayani, mau ibaratnya hidup benar dan segala macam. Bentar, kita harus punya tujuan dulu. Tujuan hidup kita apa? Jelas kita semua hidup pengennya hidup kekal. Kita dapat mahkota kehidupan. Tapi di saat kita belum mencapai itu di dunia ini kita itu ada panggilan surgawi atau kodrat ilahi. Apa yang emang sudah Tuhan taruh. Saya itu 37 tahun baru tahu akhirnya. Di tahun 37 baru tahu kodrat ilahi saya. Jadi saya merasa, ya Tuhan kok sia-sia banget ya. Kenapa toh nggak dulu waktu umur 15 atau mungkin umur 20. Tapi saya percaya kalau Tuhan itu punya rancangan. Saya akhirnya sekarang jadi hamba Tuhan. Dulu dirusak sama setan. Artinya apa? Saya dulu mantan dukun sampai masuk penjara. Kalau dibilang kisahnya ngeri, sampai saya 3 hari itu berturut-turut mencoba bunuh diri untuk mengakhiri hidup. Tapi setelah itu semua ketutup dengan apa? Setelah pengenalan saya akan Tuhan, akhirnya saya sadar, coba Tuhan itu baiknya kayak gitu. Kalau misalnya saya nggak ditebus, artinya saya nggak masuk penjara, saya nggak berbalik, mungkin saya matinya sebagai dukun dan pasti masuk neraka. Tapi dengan saya masuk penjara, akhirnya saya kok orang yang hina ini kok bisa ya? Akhirnya dipilih Tuhan yang kok bisa ya? Itulah yang kayak kemarin saya pengurapan itu, saya udah lama nggak pernah nangis. Baru kemarin saya nangis. Serius. Kok ya bisa ya Tuhan? Aku kira layak loh. Kenapa kok malah ditambahi lagi urapannya, jabatannya kok ditambahi? Aku bukan merasa aku kayak tidak bisa terus kayak itu. Nah, terus sampai malah saya itu paling benci namanya bukan penyembahan ya, tapi kalau disuruh mimpin penyembahan karena tidak bisa. Nah, yang dikatain VV pertama, kamu dikasih gitar ini, kamu harus belajar penyembahan. Pak Sansan bisa gitar nggak bisa. Belajar gitar. Aku langsung amin, terus gitu. Terus pokoknya saya percayalah kalau Tuhan punya rencana pasti saya tak lakukan. Yang tadi kembali ya. Jadi penciptaan terus manusia jatuh dalam dosa. Nah, dari dosa itu yang merusak segalanya, akhirnya kodrat ilahi manusia itu hancur. Nah, jadi akhirnya takut ketemu Tuhan, malas ketemu Tuhan, menghindari Tuhan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Bahkan kan seperti Adam sudah salah, tapi dia menyalahkan si Hawa, menyalahkan keadaan dan segala macam. Nah, terus ya ini semua itu sudah diselesaikan dengan karya salib. Ini makanya momen-momen yang bagus ya. Artinya ini kita menjalani Paskah. Saya berharap yang ada di Healing Center ini yang terutama ikut ibadah pagi ini benar-benar ngalami karya salib, bukan karya salib biasa, tapi benar-benar pertukaran. Apa yang harusnya kita dapatkan itu kita ngalami. Segala hal yang menghambat itu diselesaikan di kayu salib. Gitu ya. Eh, kita mungkin buka di ini. Kita setelah tadi ya karya salib kita belajar, kita buka di ini. 1 Petrus 1 ayat 3. Mungkin minta tolong salah satu bacain. 1 Petrus 1 ayat 3. Ada ketemu? 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, dilanjut tambah ayat 4 itu. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Nah, ini dijelaskan di sini. Terpujilah Allah Bapa yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan. Nah, kuasa yang sama saat penciptaan langit dan bumi, kuasa yang sama juga yang bekerja pada saat kebangkitan Tuhan Yesus. Dan itu juga saya mengimani kuasa yang sama yang
memulihkan hidupku yang ibaratnya dari mantan dukun sekarang jadi hamba Tuhan. Dan kuasa yang sama juga yang bisa bekerja di bapak-bapak dan ibu-ibu di sini semua. Untuk apa jelas di ayat 4? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu. Nah, itu prosesnya. Setelah kita ngomong manusia penciptaan, awalnya Tuhan pengennya bagaimana, terus jatuh dalam dosa, akhirnya hanya satu cara yang untuk menyelesaikan itu semua, yaitu adalah karya salib. Setelah karya salib itu ya ini, kita namanya kita lahir baru. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Terus ini. Nah, tadi kembali ya, namanya orang hidup itu ada hak, ada kewajiban. Banyak minta haknya, tapi kewajibannya nggak mau melakukan. Nah, ini kita masuk ke ini. Kita masuk ke kewajibannya. 1 Yohanes 3 ayat 9. Ayo kalau sudah ada yang ketemu minta tolong. 1 Yohanes 3 ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 9, demikian firman Tuhan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak David. Nah, ini ajaib. Kalau dibilang, itu saya selalu ya, kadang kalau melayani orang juga, saya selalu doa. Itu benih ilahi. Kita itu ada namanya DNA ilahi. Kepenuhan Allah itu ada pada kita. Jadi memang kalau kita ngomong misalnya, maaf ya, kita nggak berbuat dosa itu bukan karena kita takut dihukum. Tapi karena kita itu ada DNA ilahi. Ada benih Allah. Yang jelas Allah sendiri, benihnya, nek orang ngomong benih yang baik, nggak mungkin misalnya suatu mangga itu buahnya manis. Terus tiba-tiba nanti di bijinya ditanam munculnya itu mangga kecut, nggak mungkin. Jadi satu tadi tidak berbuat dosa. Yang kedua tadi kembali yang tadi 2 Petrus 1 ayat 4. Jadi apa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, saya nggak ngerti ya, tapi banyak saya melayani, kita sama-sama sharing, sama-sama hamba Tuhan. Kadang banyak yang nggak ngerti loh kodrat ilahinya apa. Saya sendiri jujur kayak tadi ya, saya mengakui saya itu baru tahu di usia 37. Jadi saya ngerasa 37 tahun hidupku itu hampa. Karena saya nggak tahu arah hidup saya itu seperti apa. Padahal kalau kita nggak ngerti arah hidup kita, itu ibaratnya kayak kalau kita ngomong ya apa ya, kapal. Kapal sekarang itu yang sudah disetel kemudinya misalnya ke arah timur. Itu apakah bisa langsung dibelokin ke barat? Pasti nggak mungkin, akan patah. Nah, itu harus namanya diprogram ulang. Nah, program ulang itu seperti kasusnya ini. Kita lahir baru dalam roh dan kebenaran. Kelahiran baru itu membuat kita itu bisa menerima namanya kodrat ilahi. Nah, terus sekarang mungkin saya nanya nih, ya kita ngomong ya, apakah kita semua sudah ngerti kodrat ilahi kita masing-masing apa? Mungkin ada yang sudah tahu dan bisa share mungkin sedikit, cerita sedikit, atau mungkin misalnya ada nggak tahu gitu malah nggak apa-apa, misalnya gimana ya caranya biar tahu. Monggo, aku pengen tahu dulu kira-kira gimana supaya supaya kita saling ini ya, saling ada apa yang tak sampaikan itu bisa nangkep, artinya seperti itu enggak sih? Nah itu coba ada enggak yang misalnya sudah ngerti kodrat ilahinya seperti apa? Belum, bingung. Yuk kita buka ini deh, 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 19. 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 19. Ada yang ketemu? Nah, 1 Korintus 6 ayat 18 dan 19, demikian firman Tuhan,
Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Nah, amin, amin. Makasih Pak David. Jadi gini, saya seperti tadi saya tuh kaget. Kita gabung loh, kok belum mulai. Terus tadi ada yang nyeletuk. Ya, monggo Pak Sansan nyampe ke firman. Saya benar-benar gak ada persiapan. Tapi gini, begitu, nah itu benar itu. Ada yang jawab di chat. Jadi, tapi itu hakikat. Tapi kita harus juga tahu ini hakikat atau sifat karakter yang dianugerahkan lah. Yang kita itu dianugerah ini makanya kan kita bahas masalah Roh Kudus. Yang pertama kita itu harus membersihkan diri dulu. Karena apa kita itu baik roh. Jadi kayak tadi sama. Begitu saya nyampaikan itu saya langsung doa dulu. Tuhan, kalau benar memang hamba-hambu yang disuruh menyampaikan, apa yang harus aku sampaikan? Nah, karena aku juga merasa aku ini bukan milikku sendiri, tapi milik Allah. Jadi kalau misalnya hari ini aku suruh menyampaikan sesuatu, aku juga kembalian. Kembalikan artinya apa yang Tuhan mau. Biarkan aku tuh jadi alat penyampai pesan, atau kalau kita namanya melayani kesembuhan ya, kita menjadi alat untuk impartasi kuasa Allah. Nah, tapi kalau kita mau seperti itu, kita mau dipakai, kita mau kodrat ilahi itu terjadi dalam hidup kita, ya kita harus bersihkan wadah kita dulu. Nah, setelah kita bersihkan wadah kita, lah baru Roh Kudus itu yang memperoleh tempat di dalam hati kita, itu yang akhirnya kita kasih keleluasaan supaya kita semakin peka, dituntun. Kita mulainya dari mana? Ya, terus kedua, kita buka di Roma 8 ayat 29 sampai 30. Roma 8, 29, 30. Roma 8 ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Amin. Ya, ini gini. Tadi setelah kita bersihkan wadah, selanjutnya adalah apa? Ini. Kita harus mengasihi. Nah, kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi bagi yang mengasihi Dia. Nah, jadi ada hak dan kewajiban. Kalau yang nggak mengasihi, mungkin ya beda kasusnya dengan yang mengasihi. Nah, terus dilanjut juga. Setelah itu, kita juga ada. Sebab semua orang sudah dipilih dari semula dan ditentukan dari semula untuk menjadi serupa. Nah, ini kembali ke kodrat, hakikat. Jadi kan sebenarnya kan gini, Tuhan menciptakan kita tuh segambar dan serupa. Terus ibaratnya setelah kita jatuh dalam dosa, akhirnya kita itu ini, orang ngomong gambar dirinya rusak. Lah, Tuhan datang itu, Tuhan Yesus datang dia untuk apa? Untuk mengembalikan rancang bangun. Makanya Tuhan Yesus itu kan tujuannya apa? Bagaimana kita itu hidup keserupaan dengan Kristus. Bagaimana dia itu adalah sebagai kepala dan kita anggota tubuh. Jangan sampai kita yang tangan jahati mata, yang mata jahati kaki, atau yang lain. Kita harus saling. Nah, jadi kita semua sudah dipilih dan ditentukan. Nah, setelah ditentukan dan dipanggil, kita juga akan dibenarkannya dan setelah itu akan dimuliakannya. Nah, jadi ini ada tahapan-tahapannya. Jadi kita tidak akan mengalami kodrat ilahi kalau kita stepnya tadi benar. Satu, pertama kita tidak bersihin wadah kita dulu. Yang kedua, kita tidak mengasihi Tuhan. Hidup saleh dan hidup semakin dalam sama Tuhan. Nah, terus, oke, kita lanjut ini. Nah, setelah
setelah kita bersihkan wadah, setelah kita mengasihi Tuhan, makanya kita mengenal Tuhan itu siapa, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita itu seperti apa. Kalau kita sudah kasih itu, kan mungkin nanti bisa dibaca lagi ya di Roma 8 ayat 26 itu kan, roh itu yang ada di dalam kita itu berdoa dengan keluhan, dengan kelemahan kita yang kita tidak bisa terucapkan, tapi Tuhan tahu dan Dia berdoa supaya apa? Supaya kehendak Tuhan itu jadi tergenapi dalam hidup kita. Oke, kita lanjut, kita kembali ke sekarang masuk lagi, maksudnya meningkat lagi adalah kita mempersilahkan Roh Kudus bekerja. Nah, kita sekarang masuk di mengenal masalah Roh Kudus. Kita buka di Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Ya, ada ketemu, minta tolong dibacakan. Yohanes 16 ayat 13, demikian firman Tuhan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Amin. Nah, ini sama. Makanya kalau ditanya, apa ya? Saya kalau mungkin kodrat ilahi saya tahu. Tapi kalau misalnya, kodrat ilahnya Pak Suhadi apa ya? Ya saya nggak tahu. Yang tahu adalah Roh Kudus. Dia yang akan memimpin. Tapi kan kembali, apakah kita mau lah hidup kita itu dipimpin? Nah, dengan kita mau, berarti kita harus mempersiapkan wadahnya dulu. Terus kedua tadi kita harus mengasihi Roh Kudus supaya dia bisa bekerja lebih besar lagi. Nah, terus dengan kasih karunia dan pertolongan kita itu akan bertumbuh. Nah, hasilnya dari kodrat ilahi itu apa sih? Ya seperti Allah. Nah, seperti kodrat ilahi itu kan gambaran Allah. Allah itu apa sih? Apa yang dihasilkannya jelas banyak. Kasih, pengampunan, dan segala macam. Ayo kita buka di ini. Hasilnya dari kodrat ilahi. Galatia 5 ayat 24 sampai 24. 22 sampai 24. Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Ya, udah ketemu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Oke, amin. Nah, ini kita mengalami kodrat ilahi itu apa? Ya ini kita mengalami buah-buah roh. Kita tidak mungkin memungkiri, tidak ada lah yang orang tidak mau hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan lainnya. Itu adalah apa? Yaitu kita hidup dalam kodrat ilahi. Terjadilah di bumi seperti di surga. Di surga nggak ada masalah, nggak ada sakit penyakit, nggak ada orang penderitaan dan segala macam. Nah ini kita ngalami. Terus yang kedua di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Satu Korintus 13 ayat 4, demikian firman Tuhan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu,
mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Ya. Itu gini, orang kalau yang mengalami kodrat ilahi bisa dilihat dari sini. Galatia 5 tadi, buah-buah roh. Terus yang kedua adalah ini, dari kasih. Apakah hidupnya itu seperti itu? Ya, apakah orangnya sabar? Apakah orangnya itu murah hati, tidak cemburu, dan yang lain? Tidak melakukannya tidak sopan, dan yang lain. Apakah itu tuh bisa dilihat? Jadi, kita itu hidup dalam kodrat ilahi atau hidup seperti yang Tuhan mau itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, tapi sekarang kembali. Setelah kita mengalami kodrat ilahi, itu seperti apa? Apa toh yang kita itu alami itu apa? Kalau tadi kita ngomong ya, yang tadi ya, buah roh segala macam, itu kan lebih ke orang lain yang merasakan. Tapi kalau kita sendiri, coba ini untuk kontrol tuh artinya gini. Sebenarnya aku sudah ngalami belum sih kodrat ilahi? Apa jangan-jangan aku tuh eh, istilahnya sudah ngalami tapi tidak ngerti. Yuk kita buka sama-sama di Kolose 2 ayat 9 sampai 10. Tak baca Ya, ya. akan dibacakan Ya, ya, monggo, Kolose Pak 2 ayat Sofi. Ya, 9 sampai 10. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia, dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Amin. amin. Nah ini loh, kalau kita ngalami kodrat ilahi, itu ada ini. Sebab di dalam dia, secara jasmani, ada seluruh kepenuhan Allah. Kita hidup dalam kepenuhan Allah. Kemarin banyak yang kita share ketemu di Bandungan ya. Saya pelayanannya kok gini ya, pelayanannya kok gini, nek ngadepi gini ya Pak Sansan. Loh, sekarang kembali, kalau kita itu fokusnya hidup, kayak kemarin. Saya itu urapan, itu jujur ya, banyak orang yang mikir ke jabatan. Saya nggak mikir ke jabatan. Saya fokusnya apa? Bagaimana saya selalu doa itu bukan mikir ke karunia. Tapi saya selalu berdoa, Tuhan, aku bentuk supaya aku semakin serupa dengan Engkau. Bentuk aku sebagai bejana yang baru, yang selaras, seperti yang Kau inginkan, tepat, tidak melenceng. Nah, dengan seperti itu kita akan mengalami, namanya kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah. Kalau namanya kepenuhan Allah, jelas, segala penyediaan Allah itu ada pada kita. Kita mau ngobatin orang, ya ada di situ. Kita mau berkati orang, ya ada di situ. Kita mau ngajar orang, ya ada. Kenapa? Kan ada roh hikmat, roh takut akan Tuhan dan 7 roh Allah kan, keperkasaan dan apa nanti mungkin bisa dibahas ya itu di saya kalau nggak salah. Ya, saya lanjut. Jadi bagaimana kita ngalami kepenuhan Allah? Nah, makanya tadi kan tanya, sudah belum? Kita ngalami kodrat ilahi belum sudah atau belum? Kalau sudah ya ini, artinya apa kepenuhan Allah? Apa yang Tuhan itu Allah itu ada, itu udah disediakan. Dipenuhi di dalam kita dan dia adalah kepala pemerintah dan penguasa. Jadi di saat kita melayani apalagi kaitan sama kuasa gelap, jadi kita udah ada kepenuhan Allah. Kita tidak usah takut. Pasti ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan seperti itu. Oke. Terus lanjut. Supaya kalau kita sudah hidup dalam itu yang penting adalah apa? Ini. Yuk kita buka. Ya ini gini. Banyak orang itu kalau saya melayani apalagi okkultisme ya. Ngelepas ke orang dari kuasa gelap itu gampang. Yang paling berat itu adalah menjaga supaya kita itu tetap bisa berjalan dalam Tuhan dan kita itu tidak sampai jatuh lagi. Nah, kita belajar di ini. Yuk kita buka Lukas 24 ayat 49. Yang kita ketemu Lukas 24 Ya, akan ayat kami bacakan Lukas 24 ayat 49. Ya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini
sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Amin. Amin. Nah, ini seperti ini. Jadi Roh Kudus itu jelas tinggal di dalam kita. Kita itu udah diperlengkapi baik Tuhan. Kita pakai enggak? Ya, kita ngomong kayak murid-murid Tuhan Yesus aja. Itu satu kapal sama Tuhan Yesus. Itu sampai ada badai. Itu udah jelas loh, ada Tuhan Yesus di situ loh. Tapi enggak pakai. Dia ibaratnya, kalau saya ada di perahu itu, saya tidak akan biarkan Tuhan Yesus tidur. Kenapa? Karena ini suatu spesies yang luar biasa yang saya harusnya belajar, saya harusnya mendapat segala sesuatu dari dia, tetapi malah dibiarin tidur. Itu ibaratnya seperti, kalau kita ngomong ya misalnya gini, anggap aja saya itu dapat kesempatan ketemu namanya bosnya Jarum, Budi Hartono, pemilik Jarum. Aku tidak akan biarkan dia itu sampai ketidur seperti itu. Kenapa? Karena aku akan menyerap segala sesuatu, mungkin ilmunya, pengalamannya, dia punya jaringan dan segala macam. Nah ini kita ngomong ini Allah, Roh Kudus itu salah satu pribadi Tuhan sendiri yang ada di dalam kita. Tapi banyak orang yang nggak pakai. Saya itu cerita gini, kemarin saya itu memuridkan mantan napi kan. Ada salah satu mantan napi itu gini, Pak Sansan, jadi dia tuh tak koske. Jadi lagi tak muridkan. Terus dia nanya gini, Pak Sansan, itu kamar saya itu angker Pak. Saya diganggu terus Pak. Tolong ya Pak Sansan doakan ya. Aku ngomong, sorry saya tidak mau doakan. Gitu. Kita sama-sama orang Kristen, kamu sama-sama makan nasi. Kita sama-sama makan nasi, sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Gitu. Kalau itu tak usir pergi. Besok datang lagi, kamu manggil aku lagi enggak? Aku ngomong gitu. Kamu harus belajar kenapa kok kisah setan itu masuk situ dan ganggu kamu. Aku ngomong gitu. Tuhan Yesus itu pokok anggur dan kita ranting. Kalau kamu itu nempel, mungkin tidak dia ganggu kamu. Gitu. Nah kamu belajar. Kenapa kamu tuh diganggu? Kenapa kok kamu tidak bisa nempel sama pokok anggur? Kalau kamu nempel, ini buka nih, Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapa yang jadi musuh kita? Itu tidak mungkin, Tuhan pasti akan melindungi. Dan roh yang ada pada kita itu lebih besar dari roh yang ada di dunia. Saya nggak mau. Kalau kamu nanya caranya doa piye, tak ajari. Tapi kalau kamu minta aku yang ngusir dia, aku nggak mau. Seperti itu. Ya, itu artinya itu ya. Kita harus tinggal. Kita harus sama Roh Kudus. Dia akan memimpin kita. Nah, terus ini dulu juga pernah dibahas sama Pak Prapto, ini penting ya. Kenapa toh kita takut? Kenapa toh kita bingung? Ini loh. Padahal semua itu kan udah dilucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan tontonan. Kolose 2 ayat 15. Yo, ada yang saya ketemu. Ya, Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Ya. Iya, oke. Silakan Bu Indah. Ini kedua gini. Jangan pernah berpikir kita itu harus perang. Kita itu udah menang, udah dimenangkan oleh Tuhan Yesus dan udah dilucuti. Cuma gini, ini pernah dibahas dulu sama Pak Prato, saya share ingatkan supaya kita sama-sama bisa aplikasi dalam pelayanan atau kehidupan kita ya. Iblis itu paling takut apa? Bukan sama kita, tapi apa? Kan kalau tahu posisi kita tadi, semua sudah dilucuti dan itu. Kedua, ya maksudnya satu saat mereka udah dikalahkan. Yang kedua adalah posisi kita. Nah, posisi kita. Ayo dibuka di Efesus 2 ayat 6 sampai 8. Efesus 2 ayat 6 sampai 8. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya
yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Nah, ini posisinya. Tuhan telah membangkitkan kita dan memberikan tempat kita di surga. Jadi posisinya kita itu anak kerajaan surga. Nah, itu sering banyak orang nggak sadar. Kalau kita sadar, ditempatkan bersama-sama dengan dia di surga, itu ada kuasa. Nah, terus Matius 16 ayat 18-19 nanti mungkin bisa dibaca ya, itu yang artinya saya bacakan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kita itu eklesianya, seperti Petrus, kita udah dikasih kuasa. Kepadamu kuberikan kuasa, kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kemarin di Bandungan tuh saya sharing. Saya cerita. Saya itu biasa pelayanan yang ini ya, yang non-non, maksudnya yang belum mengenal Tuhan. Wah, ini biasanya rada repot gini-gini. Aku tuh bilang, aku tuh dapat pewahyuan Mbak Tuhan. Aku kalau mau melayani orang yang non itu, aku pakai firman ini, tak doakan dulu. Nih, kita mungkin buka bareng-bareng di Efesus 1, tak bagikan di sini ya. Efesus 1 ayat 13-14. Mungkin barangkali ada dari bapak-bapak ibu yang di sini yang misalnya mungkin pergumulan keluarganya masih ada yang belum mengenal Tuhan Yesus atau apa. Nah, ini bisa di sini penting. Adalah apa? Kita pakai fasilitas namanya minta pertolongan Roh Kudus dimateraikan. Misalnya gini, saya punya saudara Muslim yang namanya Pak Sentot. Di sini bunyinya kan gini misalnya, di Efesus 1 ayat 13 ya. Di dalam dia, Pak Sentot juga, begitu Pak Sentot mendengar firman kebenaran, yaitu jadi kita yang harus memberikan firman kebenaran ya, yaitu Injil keselamatannya. Di dalam dia, begitu Pak Sentot itu percaya, dia dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu jaminan bagi dia, Pak Sentot itu, sampai dia memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan dia milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi kalau kita yang mau narik, ibaratnya orang ngomong saya tuh penginjilan ke yang belum mengenal Tuhan Yesus, pengennya kita nanam benih, terus kita harus muridkan dia, terus kalau bisa dibaptis segala macam. Kadang belum tentu. Kenapa? Kan tidak ada orang yang bisa mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau nggak Roh Kudus yang mensingkapkannya. Nah, tapi kalau kita sudah memateraikan dengan Roh Kudus itu akan bekerja dengan berbagai cara. Kadang Tuhan itu bisa pakai kita untuk mata rantai pertama, bisa juga kita dipakai untuk mata rantai ketiga atau keempat. Kita harus tahu bagian kita di mana. Mau di Alkitab pun dijelaskan, ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang menumbuhkan. Seperti itu. Ya. Nanti kembali ke topik ya. Jadi kita itu sudah ada kuasa posisi. Satu, posisi kita udah ditempatkan bersama Bapa di surga. Kedua, kita udah dikasih kuasa, apa yang kita ikat di bumi terikat di surga, yang dilepas juga itu. Nah, kita ikat, kita materaikan, terutama keluarga-keluarga kita supaya nggak terhilang, supaya jangan sampai orang ngomong itu dikacaukan oleh kuasa gelap. Ya, itu. Terus kuasa otoritas kita udah tidak usah bahas. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, bagi orang yang percaya maka akan jadi saksi ke Yerusalem dan sampai ke ujung dunia. Terus ya seperti itu. Nah, bagaimana kita itu nanti setelah tahu panggilan hidup, atau maksudnya kayak kodrat ilahi, seperti apa yang Tuhan mau, nah, bagaimana kita itu bisa menjadikan itu gaya hidup. Nah, jadi setiap orang Kristen itu harus hidup dalam kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan. Nah, dan ya kayak tadi ada buah-buah roh, kasih, dan segala macam. Kenapa kok perlu itu gaya hidup? Kenapa gaya hidup itu yaitu kita keserupaan dengan Kristus, just like Yesus. Jadi kalau saya ngadepi suatu masalah itu, atau banyak orang konseling, Pak, kalau gini, Pak Sansan, kalau gini piye, Nek Sansan naik gini piye. Ya kamu belajar aja gini, kisahnya gampang. Kalau Tuhan Yesus ngadepi masalahmu, kira-kira apa yang Tuhan Yesus lakukan?
Apa coba buka yang di Alkitab seperti apa? Karena sebenarnya orang Kristen itu gampang. Apa yang kita lakukan itu kan adalah yaitu apa yang kita itu apa ya? Nilai-nilai kerajaan Allah yang ada itu kan kita impartasi di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita dan apa. Dan itu cukup udah itu tok. Nggak ada yang lain. Ya, itu mungkin dari saya tentang itu. Nanti masing-masing monggo silakan doa ya seperti itu. Bagaimana supaya bisa ngalami minta Tuhan sendiri. Tuhan, aku pengen ngalami kodrat ilahi. Aku pengen ngalami seperti yang kau mau. Bentuk aku sebagai bejana yang seperti yang kau mau. Tuntun aku Tuhan, aku minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus itu ibaratnya bekerja bersama dengan diriku untuk ini supaya kita union will, penyatuan kehendak dengan Tuhan. Nah, pertama kalinya kita harus surrender dulu, berserah dulu, habis itu union will. Mungkin gitu dari saya tutup doa ya. Doa firman maksudnya. Nanti habis itu sharing kalau ada yang mau nanya atau mau berbagi cerita, saya persilakan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pemberitaan sharing firman hari ini. Kami percaya benih yang sudah ditanam masih akan berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami masing-masing. Tarik kami ke dalam hubungan lebih intim dengan Engkau sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi rencanamu dalam kehidupan kami, apa yang menjadi panggilanmu maupun kodrat ilahi kami dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk bagaimana kami juga akan menggenapi panggilan surgawi atau kodrat ilahi bukan hanya bagi kami, tapi bagi keluarga besar kami, bagi orang-orang yang kami layani supaya mereka mengalami kepenuhan Allah, mereka juga mengalami seperti janji-janji yang sudah Kau tentukan terjadi dalam kehidupan kami semua. Berkati tiap-tiap kami, pelayanan kami supaya semakin menjadi berkat, dapat mengembang ke kanan ke kiri, semakin bisa menjadi garam dan terang, dan kami dapat memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia, ikut bekerja dalam perluasan kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mungkin kalau ada yang mau sharing atau tanya, monggo silakan kita saling berbagi di sini.